Sungguh nekat dia itu, tapi nggak apa-apa lah, biar kita ada hiburan nanti malam teman-teman ya. Cari iya, modal nekat dia teman-teman, tapi nggak apa-apa lah. Cuman kalau Bang Faruk sendiri ya apresiasi kepada Oki ini gini, ketika dia berdiskusi, narasi-narasi dia tidak mengarah kepada penghujatan, dia tidak berupaya membangun framingnya, di mana framing itu mengarah kepada fitnahan. Itu saja, dia hanya berupaya untuk membela imannya. Jadi memang seperti itulah berapologet. Cuman yang disayangkan dari dia, ketika dia terjun ke dunia apologet, terlalu dini dia terjunnya, karena dia sendiri belum pernah baru belajar. Ketika dia merasa dirinya bertobat, ya mendekatkan diri, dia merasa mendekatkan diri kepada Tuhannya, dia tidak mencoba memperdalam dulu lagi historical imannya, dia tidak coba untuk mempelajari dulu seperti apa itu Islam, pondasi-pondasi akidah dalam Islam, sejarah-sejarah Islam, bahkan dia tidak mempelajari dulu Al-Quran itu sendiri. Dari narasi-narasi dia kita bisa mengetahui dia sendiri pun belum pernah membaca Al-Quran sampai selesai. Dari beliau mengaku seorang murtadin, tapi beliau tidak bisa membaca Al-Quran, dia tidak memahami bacaan Al-Quran. Kepada beliau setidaknya belajar dulu lah 2 atau 3 tahun, dia belajar dulu ya apa sejarah-sejarah tentang Kristen, belajar tentang Kristen, didalaminya dulu Bible-nya, sembari ya dia juga melakukan komparasi dengan melakukan perbandingan antara Quran dan juga Bible itu sendiri ya. Tetapi dia terlalu dini ya, Bang Faruk lihat dia terlalu dini untuk terjun ke dunia debat. Tapi nggak masalah, cuman ya itu saya apresiasi dia tidak menghujat dan tidak berupaya membangun narasi-narasi di mana narasinya itu mengarah kepada fitnahan terhadap Islam. Ya siap Bang Masbur. Ayo kita lihat apakah ada teman-teman Kristen yang mau naik. Oke, Along Otai. Iya, Along Otai, selamat gabung Bang Along Otai. Along Otai. Halo Otai. Halo Otai. Ada suara teman-teman juga turunkannya. Di tap aja teman-teman, di share live-nya teman-teman ya. Belum cair nih dong, belum Bang. Baru juga live. Belum cair. Gondrong hari ini repot Bang ya. Ibu kali Gondrong hari ini, sampai ada yang cium-cium dia katanya. Lagi tadi Bang Faruk dapat WA dari dia, dapat kabar dari dia, dia bilang, tolong aku dari si kali Ruk, kata dia. Kenapa? Dicium-ciumin aku, dicium-ciumin. Mana aku mau bantu kau? Aku bilang, aku punya kesibukan ya, kau nikmati dulu lah cium-ciuman orang itu, aku bilang gitu tadi. Risi dia, dicium-ciumi dia katanya. Oke, Uput selamat bergabung. Udah hidup Gondrong Bang? Hidup lah, Gondrong nggak pernah meninggoy. Gondrong nggak pernah ada cerita sama aku dia meninggoy, hidup dia kok. Uput selamat bergabung Uput. Halo Uput. Islam Kristen Uput. Ini bukan ya Uput ya. Ini bukan roomnya anak-anak. Jadi kalau kamu bermain selayaknya anak-anak, ya sebaiknya kau tanggalkan baju dan celanamu. Ya kebetulan di luar hujan, main di hujan kau sama anak-anak ya. Kita naikkan lagi. Ferdi. Coba Ferdi kita naikkan. Ayo buat adik-adik Kristen yang mau berdiskusi silakan, yang mau berdiskusi ke Bang Faruk silakan, ekspresikan. Kalau memang kebahagiaan hari ini memang benar-benar ada kebangkitan hari ini, silakan naik, kita akan diskusikan teman-teman. Karena ternyata ketika kalian mempercayai tentang kebangkitan itu, ya yang pertama kali ya menyampaikan pengajaran tentang bangkit dari ya, atau bangkit dari kematian itu adalah ajaran pagan yang sudah ada pada masa itu.
Ferdi, selamat gabung Ferdi. Ferdi. Bentar ya. Oke. Selanjutnya Mutiara Moon. Bulang bilang sama Gondrong, ikat cawat betul, takut lepas bang digantung. Enggak, udah kita ikat pakai tali kapal bang. Pakai tali kapal kita ikat bang, insya Allah nggak lepas lagi bang. Makanya dia kesakitan dia, kuat kali ikatan pakai tali kapal. Aku bilang daripada lepas, sibuk awak itu tuh kerjaan awak, ngikat itu kau, saya bilang. Si Gondrong dicium di kaki atau di kening, dekat itunya bang. Di atas dengkul, makanya dibilang dia risih dia. Pagi-pagi aku di teleponnya jam 7:30. Rok, tolong Rok, katanya. Kenapa kau lagi? Risih kali aku, dicium-ciumin aku. Udahlah, sabar-sabar dulu kau, aku bilang. Aku pun lagi sibuk di sini, aku bilang. Gila lah bang, dia nggak gelik bang, risih bang. Gondrong mana ada gelik-geliknya? Dia nggak gelik bang, dia risih. Dia nggak ada gelik-geliknya itu bang. Emang pun orang itu pun ada aja, ngapain dicium-ciumin, udah nggak bercelana pun. Risih lah, masa orang nggak bercelana? Oke, Lin Sudiati sama ini loh. Nggak tahu sudah. Ya kan, orang nggak bercelana dicium-cium, ya risih lah. Ayo buat adik-adik Kristen ya, adik-adik silakan. Yang mau naik diskusi. Ya, selamat datang ya. Ya. Kasihan kamu Faruk. Ya, boleh-boleh saja Anda kasihani saya. Tapi kalau boleh berpendapat abangku ya, lebih pantas lagi Anda kasihani ada temanku Gondrong nggak bercelana, itu lebih pantas. Lebih pantas dikasihani itu teman saya, Gondrong nggak bercelana. Jadi hati siapa yang tak tersentuh melihat Gondrong kondisinya seperti itu ya? Semakin memprihatinkan, semakin kurus dia. Hati siapa yang takkan pilu melihat lelaki Gondrong tak bercelana. Bang Libra, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kalau kita naikkan lagi ya. Yakult, selama aduh Yakult ini, aduh gambarnya, aduh gambar Yakult ini, bego rupanya, bego. Yang betul lah kau Yakult, jangan kau bikin foto mamakmu kayak gitu jadi. Masya Allah, Drong cair Kak Onlin, Drong. Cair Drong Kak Onlin, Drong. Kenapa? Iya, aku tahu kok, nikmatilah ciuman orang itu, cuma kau nikmatilah. Mungkin orang tuh nggak tahu kenapa, lagi senang mungkin dicium-ciumnya kau. Bangkit. Aku pun nggak ngerti apa dibilang orang tuh cium-ciumnya bangkit apa itu ya? Apanya bangkit? Aku pun nggak tahu. Emang itu mau bangkit? Enggak, aku kan nanya aja, lucu kok marah kau. Jadi apa yang bangkit? Kau dicium-ciumin sambil bilang bangkit orang tuh gitu? Nggak mungkin aku datang ke sana Londrong. Malu lah aku rame kali orang. Ya kau selamatkanlah dirimu. Ya agak kau jepit itu mau pahamu. Itu pahamu agak kau jepit kalau orang tuh mencium-cium kayak gitu. Iya, biar nggak geli kau. Aku pun nggak ngerti. Biasanya kau dicium rupanya kalau jumpa orang itu. Oh, setahun sekali. Nggak tahu lah Kundrong. Aku pun nggak ngerti kenapa dicium-cium orang itu.
Aku sering jumpa kau aja nggak pernah aku cium-cium kau, gila aku nengok kau. Ya memang itu masalahnya. Udahlah nggak bercelana dicium lagi kan. Iya udah, nanti aku kabarin kau ya kalau tentang itu ya. Iya, nanti kita kumpulkan lah biar bisa bayar hutang kau di Panglong Setia Mekar ya. Risik kali kuruk katanya. Sih sebenarnya nih gondrong nih ya. Tapi cuma lah. Udah nasib dia itu. Oke, Lilik Sukardi. Takut nafsu yang nyium gondrong, dia nggak selera Kang, nggak selera dia nggak selera. Iya prihatin nggak gondrong, dikerjain aja dia ngutang 2,7 juta di Panglong Setia Mekar itu aja pun waktu orang ngambil kayu, dia kan di prank itu. Mana tahu dia ada orang ngambil kayu sama ke Panglong Setia Mekar bawa nama dia, mana ada yang tahu dia. Belakangan ini baru dia tahu, makanya ketakutan dia akan ditagih utangnya. Oke, Lilik yang bergabung. Lilik. Halo Lilik. Waalaikumsalam Bang Koplo. Pencet nih, coba kita naikkan yang lainnya. Adakah adik-adik Kristen yang berani naik? Yang mau naik silakan. Nagita, yuk naik ya, Nagita ya, naik Nagita. Ayo, gak usah tapping Glenn di bawah. Kau takut Glenn? Ngobrol sama Babang Farouk kau takut Glenn? Itu buktinya bahwasanya kalian tidak bisa lagi menjelaskan iman kalian. Kalian sudah minder dengan iman kalian, makanya kalian gak berani naik. Beda sama Kamal Hoten kan, umat muslim itu berani naik semua. Gitu loh, nggak ada yang ketakutan kok, kalian kan ketakutan semua. Tadinya aku harap hari ini banyak itu teman-teman Oten yang mau naik itu, ingin membuktikan kan historikal dari iman mereka itu benar adanya, ada yang bangkit itu kan. Ayo naik kita kaji yuk, silakan naik kita kaji, bener keadaannya itu gitu. Kombes gitar, coba ya, kombes gitar. Si Yakut ini perusak Islam, foto kok kayak gitu, ku blokir lah kau ah, jorok kali gambar kau pajang pula gambar mamamu di situ. Rusak aja kau. Janganlah kau taruh-taruh foto mamamu kayak gitu. Oke, Guitar Shop selamat bergabung. Guitar. Oke, Puang coba. Loh, mana orangnya? Coba kita naik ke lainnya. Ketakutan Rena ya, ya Allah ya Tuhanku. Kasihan ya kalian ya. Satu-satu kita naikkan ya. Takut semua Oten, takut. Bahkan debaters kok Oten itu nggak berani naik. Kan Edis bisanya menghibur diri dari Komalnya. Yang dinaikkannya nenek-nenek. Assalamualaikum Bang Farouk. Waalaikumsalam Bang Davinson. Sudah sampaikan Bang? Islam Bang. Ya silakan. Bang. Aduh Bang noise Bang. Izin Bang noise Bang. Pangalbas, naik Pangalbas, naik adik-adik, naik.
Coba kita naikkan lagi yang lain, Joken. Udah punah nih Oten ini. Ada pun segelintir orang yang menghibur diri di komal-komal mereka. Joken, selamat bergabung Joken. Ustaz Muslim, Bang. Ya, silakan Bang, ada yang mau sampaikan. Ya, saya nunggu aja, Bang. Ya, siap. Banyak Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ini siapa nih? X1. Mana orangnya tadi? Ada lagi. Iya, kehilangan dia. Kehilangan mayat orang itu. Aduh. Kalau bikin laporan polisi kemana dia? Apa yang hilang, Bu? Mayat tuanku hilang. Apa yang hilang? Mayat tuanku. Bu, serius Bu, kata orang STPL ya kan? Serius Bu? Serius. Apa yang hilang? Mayat tuanku hilang. Nongor ini diusir dari polsek. Aja kau, kami nggak menerima laporan mayat tuan hilang. Lawa ya Glenn. Aduh. Oke, Irsaldi. Asli ya nyaris, nggak berani naik Glenn ya. Bahkan kalian nggak berani memaparkan kepada kami. Bener nggak ada yang bangkit-bangkit hari ini? Oke, Irsaldi, selamat bergabung Irsaldi. Halo Irsaldi. Aduh. Wujud Tuhanmu seperti apa, Paruk? Yang jelas gak gondrong. Yang jelas tidak gondrong, gak bernonot, Dadi. Itu dulu kau pahamin itu ya. Tidak gondrong dan tidak bernonot, itu aja dulu ya. Karena yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Oke, Freddy, selamat bergabung Freddy. Iya. Yang Kristen, adik. Kristen. Mau diskusi adik? Diskusi apa nih, John? Diskusi lintas iman lah adik. Apa topiknya? Kebangkitan ya, yang mengimani tentang kebangkitan dari kubur itu ternyata ajaran pagan yang sudah ada 1 abad sebelum Masehi. Bentar ya, aku buka data ini ya, bentar adik ya. Aturan diskusinya gimana? Ya, aturan diskusinya kalau kamu kita kaji temanya, ya boleh kita kaji temanya, kamu di atas gitu loh adik. Kemudian aku bisa juga ngajukan apa? Ngajukan tema? Boleh adik. Bentar ya. Nah ini dia adik datanya adik. Ini dia. Bentar ya adik ya. Ini adik nih. Nah itu adik. Ngapa adik? Terus lah bacakan aja lah. Apa? Bacakan yang kau bilang tadi tentang ajaran pagan itu. Pagan mana? Pagan Quraisy kah? Nah itu dia. Kok jadi gitu ya? Ntar ya. Loh. Gitu ya, nggak nampak ya. Nah ini dia adik. Ini ada beberapa dewa-dewi yang dipercayai ya di dalam ajaran-ajaran dewi-dewi yang meninggal lalu bangkit dalam pengajaran-pengajaran iman dari orang-orang pagan pada masa itu. Yang pertama itu adalah Dewi Osiris, di mana diyakini dia meninggoy lalu dia bangkit untuk kesuburan tanah.
juga Dewi Mesoamerika yang disebut dengan Quetzalcoatl, ya, di mana dia juga diimani dia mengorbankan dirinya, metong lalu bangkit untuk kesuburan tanah juga. Jadi dengan kata lain tadi, ya jika Anda mengimani bahwasanya seseorang atau sesuatu yang mati lalu bangkit dari kubur itu adalah bagian dari iman kalian, ternyata kepercayaan seperti itu sama dengan kepercayaan pagan. Jadi berarti apa yang Anda imani itu tak terlepas dari apa yang diimani oleh orang-orang yang berajaran pagan. Ada yang mau disampaikan? Hah? Itu kan kesimpulan kau. Kalau cerita mitologi Yunani itu kan cerita fiksi atau fakta, nggak ngerti kita. Oke, kalau memang imanmu itu adalah cerita yang fakta, ya oke. Sekarang coba berikan catatan sejarah, ya, yang ada pada masa itu yang mengkhabarkan tentang kejadian itu. Kasih. Josephus Flavius, siapa itu namanya? Sejarawan luar bangsa Israel. Di abad keberapa dia menulis, adik? Pertama, tulisannya itu sekarang disimpan di Museum Louvre di Prancis. Ya, di abad keberapa? Abad pertama, aku bilang tadi kan. Nggak ada manuskripnya, adik. Di Museum Louvre. Apa sebelum kali? Datanya. Ini kita buka datanya. Nih, offline nih. Bentar adik ya. Lama kali pun. Sempat masak daging anjingku tuh, Pak. Masak daging anjing aku ada di dapur. Nih, ini yang menyampaikan, yang menuliskan ini Christian Reformed Inc. dari Archivis, ya. Negara mana? Christian Reformed Inc. Archivis, Kebangkitan Kristus, kisah kebohongan sepanjang masa. Itu aja, Faruk. Udah, kau pernah dengar cerita Talpiot? Apa itu Talpiot? Yang di Israel. Sekarang ya, gini aja. Gini aja. Akan menggoncang iman Kristen. Gini aja. Dengar lu. Gini aja. Izin kalau gini aja. Kau aja ngomong. Gini aja. Jika memang kamu menolak semua artikel, gimana kalau kita kembali pada kitabmu? Lanjut. Oke. Jika memang ada kebangkitan itu, ya, ketika dalam Lukas 24 nomor 3, pada saat itu Maria dan para murid kehilangan mayatnya Yesus, di mana mayatnya? Ada di sini cerita-cerita bangkit, mayatnya aja nggak ketemu sampai sekarang. Saya nggak bisa baca rupanya kau. Gimana? Di kitab Injil Matius, Markus, Lukas. Kasih ayatnya, kasih kitabnya di mana dikatakan ditemukan. Itu Pak, mental mengejek dari dulu. Mengejek.
sentimen kali kau kalau cengeng kau. Bilang ngejek. Kalau memang pertama adik ya, kalau memang kebangkitan itu ada, kisah dalam Lukas 24 nomor 3 ketika murid kehilangan mayat Yesus, di mana di dalam Bible mau dikatakan mayat Yesus sudah ditemukan, itu yang pertama. Yang kedua, coba kau berikan ayat dalam Bible-mu di mana dikatakan Tuhan bangkit dari kematian, mana? Sebelum di Injil ada, udah di kitab para nabi, rasul-rasul sudah diceritakan tentang kebangkitannya. Kitab siapa dari para nabi yang menceritakan tentang kebangkitan Tuhan dari kematian? Siapa? Nabi siapa yang bercerita? Hah? Kalau misalnya mengejek kau Pak, Mas, kau gak kelas-kelasku kau. Cengeng kali juga. Kelas-kelas Orang ngomong kau bilang ngejek, cengeng kali dong. Aku aja nggak sanggup paruh. Di kitab Ya udah, jika memang sudah dikisahkan di kitab para nabi-nabi terdahulu, tulis di ayat nggak mana, bisa di Alkitab mana, tapi apa kau ya nggak mau iya, kita bicara berdasarkan data. Artikel yang kutunjukkan, kau tolak gitu loh. Ada paruh murahan kali kerja kau ini paruh. Iya, anggap murahan suka kau, ya kan? Sekarang saya minta data dari Bible kau. Jika memang kau bisa mempertanggungjawabkan isi Bible-mu, di dalam Lukas 24 nomor 3 kan dikatakan mayat dia hilang. Jika memang ada kebangkitan, tolong tunjukkan dulu di dalam Bible di mana dikatakan mayat Yesus telah ditemukan. Jikapun tidak ada itu, coba kau kasih ayat di dalam Bible di mana dikatakan Tuhan bangkit dari kematian. Jikapun kau katakan sudah dikisahkan oleh nabi-nabi terdahulu, sebutkan siapa nabi yang menyampaikan Tuhan bangkit dari kematian, siapa? Nabi Yesaya. Ya di mana tertulis dalam kitab Yesaya? Dari kitab Kejadian, kau pernah nengok film apa The Passion of the Christ? Kau pilih pula kau bikin dalih. Buka, itu letakmu itu paruh. Pilih bikinnya dalih. Kalau sekarang ngomong sama aku cuman anak. Cuman Pilih anak. bikin dalih dalam meja diskusi, pilih. Berarti lebih benar film daripada Bible-mu. Lebih Iya. ceritanya diambil dari Alkitab paruh, dari kitab gimana? Iya, dari Bible. Film itu diangkat dari Bible misalkan. Kan kau bilang, ya udah, dari kitab apa, ayat berapa? Nanti kutunjukkan kau cengap-cengap baung, ku kasih tahu. Gak apa-apa, bukan aja lah. Aku dengar kabar Tuhan kau mati aja dicengap-cengap aku dengarnya. Yang besar amat luar biasa, maka kau yang apa nih Maruf yang walap. Ya udah, mana ayatnya? Ya dari kitab apa? Kisah film itu diangkat dari kitab apa? Ayat berapa? Kan kau cari koin. Bukan mulai curhat, mencret. Udah lagi saja. Anggap benar kau katakan aku cari koin, terserah kau. Anggap benar. Sekarang aku minta kau melakukan pembelaan terhadap imanmu. Jika memang film itu kau bilang diangkat dari Bible, dari kitab apa, ayat berapa? Silakan. Nanti ku cari kok ada. Ku jumpa. Makanya kok kurang-kurangi makan dedak itu, Freddy. Ya, nanti kita buat pertanyaan ya. Jangan kau makan di dedak itu. Baru kau buat satu diskusi sama kau bisa. Apa? Iya, pegangan kau ya. Aku Kenapa? tanya tentang kitabmu boleh? Boleh, tapi siap bertanya aku turun. Nggak fair kau kan, macam anak-anak. Besok pakai BH aja kau Pak Rup ya. Oke, goodbye ya. Kalau kau mau buat saling argumentasi dari pertanyaanmu, kamu on cam. Besok pakai BH aja kau, cuma perempuan kau Pak Rup. Mulai menjaga. Pertanyaan disuruh turun. Menjaga, nggak terima. Memalukan saudara. Nggak terima aturan dari orang. Memalukan saudara kerjaan Pak Rup. Wis tak jerah-jerah kau Pak Rup ya. Kayak gini kerjaanmu. Jerah kenapa? Kau nangis kau? Bukan. Wih, cuman Drong, cair bang. Cair dong, bisa beli kolor SpongeBob dong. Apa lagi? Selamat Paskah sama bapakmu. Selamat Paskah. Iya. Apa itu Paskah? Pembebasan, hari pembebasan. Di mana datanya Paskah itu hari pembebasan? Dong, cair bang Yusuf.
kau Yesus mengatakan Paskah itu hari pembebasan. Paskah dari Iya, zaman kapan? Mesir ada. Kapan Yesus berkata Paskah itu berarti hari pembebasan kapan? Bahasa Ibrani ada. Jadi kadang ngomong sama kamu selera aja. Besok pakai BH aja lah kau. Enggak selera, kita pakai data Dinda. Kapan Yesus berkata arti Paskah adalah hari pembebasan? Kapan Yesus ngomong kayak gitu? Jadi aku tanya, kapan hari Idul Fitri itu hari kemenangan? Loh, kalau itu dengar Dinda, kenapa dikatakan hari kemenangan? Ya dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis, di mana setelah umat Islam itu berpuasa 1 bulan lamanya, maka kau akan dapat 2 kesenangan atau kemenangan. Yang pertama, ketika kau berbuka puasa; yang kedua, ketika di hari raya Idul Fitri. Ada datanya. Ya kan ada kesenangan dari orang yang berpuasa. 2 hal kesenangan orang yang berpuasa. Yang pertama ketika berbuka, yang kedua ketika hari raya. Itu datanya. Ketika kau mengatakan Paskah adalah hari kemenangan, di mana Yesus berkata begitu? Ternyata kayak gini lah cara berdiskusi ya. Di mana di hadis mana tertulis paruh? Pertanyaan ditimpa dengan pertanyaan. Kau nggak usah dulu kasih data. Kapan Yesus ngomong seperti itu? Silakan. Kau perbuat itu sama aku dan kebalikan sama kau nggak terima paruh. Aku udah jawab. Apakah Yesus sekarang gini? Apakah Yesus pernah berkata Paskah itu artinya hari kemenangan? Di hadis mana tertulis tadi? Apakah Yesus pernah berkata Paskah itu hari kemenangan? Riwayatnya ada dari zaman pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir ada paruh. Loh, itu Musa. Itu Musa bukan Yesus. Berarti kau pengikut Musa, Freddy. Anak domba itu dulu sudah ada tanda kalau memang. Enggak, saya tanya, kalau Paskah kau ambil dari kisah itu adalah hari besar, hari perayaan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Memang ketika Yesus Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah, perayaan itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan oleh orang-orang Ansor pada masa itu di tanah Madinah. Tapi itu perayaan ya untuk menghormati Musa. Berarti kau merayakan Paskah untuk menghormati Musa. Ketahuan kau rupanya penumpang gelap dari Bani Israel kau ya. Penumpang gelap dari Bani Israel kau ya. Bukan saudara. Hah? Di mana tadi tulis? Ya. Hadis mana tadi? Hadis mananya kau bilang tadi tuh? Ngapain gua kasih lagi hadisnya sama kau? Kau aja pun berbohong kau bilang ngikut Yesus, rupanya ngikut Musa kau. Kalian yang mengikuti menjadikan perayaan kalian adalah perayaan Paskah, kalian itu berarti pengikut dari Musa. Bukan Yesus, Dinda ya. Paham Dinda? Coba tilawah ya, ada nggak? Yesus. Hah? Bukan ada yang tosar kayak Faruk selain Yesus. Kau tunjukkan sama aku siapa orang seperti Yesus dari zaman di dunia diciptakan sampai kesudahan dunia ini yang orangnya, yang manusianya mati, bangkit dan naik ke surga. Jawab. Yang pertama kau bilang, coba ceritakan, tunjukkan sama aku orang yang sama seperti Yesus kisahnya ya. Yang pertama si Malin Kundang atau si Mardan? Malin Kundang. Dengar dulu, aku udah nanya, aku jawab. Aku udah nanya, aku jawab ini. Malin mental apa namanya? Mental si dia telah mengingkari. Diam dulu lah, kabar ku jelaskan. Kau nanya, aku mau jawab, kau nggak terima. Kayak gini akhlak Oten ini. Kamu silakan tanya, ulangi lagi pertanyaanmu. Mana tahu kok salah dengar, silakan. Tapi habis itu kok diem ya. Kayak gini kualitas satpam itu yang katanya. Ya kan orang pribadi. Kan tadi kau bilang kasih satu nama yang memiliki historikal sebagaimana historikal Yesus. Ini kan mau aku jelaskan. Diam Freddy ya.
Yang pertama, si Mardan dalam cerita Batak, Malin Kundang dari cerita Tanah Minang, tanah orang Padang. Dikisahkan bahwasanya si Mardan ini, ya, dia menyangkal ibunya. Ketika dia dan rombongannya bertemu dengan ibunya, dia katakan ibunya itu bukan ibunya. Sama dengan Yesus, ketika ibunya dengan kaum keluarganya datang menemui dia, "Drong, cair Bang Titon, drong." Dia menyangkal ibu dan juga kaum saudaranya di depan murid-muridnya. Begitu juga si Mardan atau Malin Kundang yang telah menyangkal ibunya di depan para tamu-tamunya dan juga para kaumnya. Apa kata Yesus pada saat itu? Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Mereka yang mengikuti kehendak dari ayah, dari bapakku, mereka lah saudaraku dan juga ibuku. Begitu juga si Mardan atau si Malin Kundang. Dia bilang, siapa ibuku? Aku lahir dari bangsa-bangsa, dari bangsawan. Aku tidak punya ibu semiskin ini, katanya. Namanya sama. Sekarang cerita tentang kematian. Cerita tentang kematian atau meninggoinya, ya, dewa dewi dari cerita-cerita Mesir dan juga dewa dewi yang cerita-cerita dari Yunani juga dikisahkan dewa dewi itu meninggoy. Jazakallah khair, ya, meninggoy, bangkit juga bangkit. Aku udah tunjuk datanya sama tadi artikelnya. Meninggoy lalu bangkit. Lalu orang-orang penyembah pagan, pengajaran pagan pada masa itu di Mesir dan juga di Yunani mengimani cerita itu, bahwasanya dewa-dewi mereka pernah meninggal lalu bangkit. Dan mereka juga mengimani setelah dewa-dewi mereka itu bangkit, dewa-dewi mereka itu terangkat ke kayangan Dinda. Terangkat ke kayangan. Jangan kau katakan cuma Yesus yang bercerita seperti itu. Tidak apa lagi. Kalau cerita terangkat ke langit, ya Elia juga terangkat ke langit. Kalau cerita bangkitkan orang meninggoy, Petrus juga bangkitkan orang meninggoy. Bahkan dikisahkan Paulus juga membangkitkan orang meninggoy. Yang jadi pertanyaannya, jangan nangis lah kok Freddy. Luar sa kau makan nih kurasa baru. Kayak gini kok jadinya bagi. Aduh, memalukan lah kerja baru makan ya obat kadaluarsa lah di rumah sakit kalau di pos satpam itu. Abago ya mangiri nih. Mulai nyerang pribadi. Kalau udah nggak sanggup lagi turun aja Freddy ya, daripada kau nangis di malu. Macam burung si tapi. Yaudah, ada lagi Freddy. Udah lagi aja lah, biar berdamai kita. Kau ucapkan lu selamat hari Minggu sama orang tua masih AKBP itu baru. Ngapain kau urusin orang tua? Aku lucu kau. Bilang lah, biar Yesus aja nggak pernah ngurusin orang tuanya. Kapan Yesus berkata selamat hari Minggu kepada Maria? Kapan? Kami buat sendiri. Kapan Yesus mengatakan selamat Paskah kepada orang tuanya Maria? Kapan? Kau bilang kau menjadi pengikut Yesus, harusnya diam dan bergerak Yesus, itu yang jadi tuntunanmu. Jangan kau ikuti tradisi dari orang di sekitarmu. Aku nggak mau ucapkan selamat Minggu kepada orang tua aku, karena apa? Yesus nggak pernah bilang selamat hari Minggu kepada mamaknya. Aku nggak mau mengucapkan Paskah kepada orang tua aku, karena apa? Yesus nggak pernah bilangkan Paskah kepada mamaknya. Apa yang salah dari aku? Kalau kau salahkan aku, berarti kau menyalahkan Yesus, karena perbuatanku berdasarkan perbuatan dari Yesus itu sendiri. Gimana? Sekarang ku tanya, siapa pengikut Yesus? Kau atau aku? Luar biasa kok, makin ngawurnya Paru kok ngomong ya. Makin ngawur kok. Cair Bang Sapan. Dong, cair Bang Sapan, dong. Muslim lah, dong. Kelas apa lah. Datang jumpain kau seminggu sekali di sini, kau tuh pedit-pedit itu, dong. Nah. Iya. Oke, Drong ya. Drong, cair Bang ZZL, ZZNL, Drong.
buktinya teman-teman, bahwasanya apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian katakan itu tidak pernah diajari oleh Yesus. Sebelum saya berupaya mengikuti sebagaimana Yesus memberikan pengajaran. Ya, saya tak pernah mendapat dalam Bible di mana Yesus mengatakan selamat hari Paskah. Yesus mengatakan selamat hari Minggu. Yesus mengatakan aku akan metong lalu bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa manusia. Yesus juga tak pernah mengatakan bahwasanya aku berkuasa. Ya, aku berkuasa dan juga memiliki kekuasaan untuk menentukan surga dan neraka. Tapi Yesus jelas berkata dalam Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Kehakimanku adil. Semua itu dia dapat dari siapa? Dari Bapa yang telah mengutus dia. Siapa Bapa itu tadi? Drong, cair. Semua itu dia dapat dari Bapa, dan Bapa itu dalam imannya Yesus sendiri dalam Matius 11 nomor 25 adalah Tuhan langit dan bumi. Dan Tuhan langit dan bumi itu Esa. Tidak ada yang setara baginya, tidak ada yang ada sebelum dia dan tidak ada yang sama seperti dia. Seperti yang dikatakan Yesus kepada Bani Israel yang tertulis dalam Markus 12 nomor 29. Jadi jika kau memang cinta Yesus, kau memang ikuti Yesus, jadikan Yesus sebagai tauladanmu. Jangan ketika mulutmu mengatakan kau cinta Yesus, ya, kau ingin ikuti Yesus, tapi kau jadikan para pembesar-pembesar imanmu dan juga para pendeta sebagai tauladanmu. Pastikan dulu. Makanya berkali-kali Bang Faruk katakan, ketika kau mendapat informasi dari petua-petua gerejamu, ya, dari pendeta-pendetamu, ya, sinkronkan informasi itu dengan apa yang tertulis dalam Bible-mu. Benarkah yang mereka katakan? Sinkronkan. Yang cuman yang jadi masalah, kalian itu pemalas, teman-teman. Kalian pemalas. Kalian mau segala sesuatunya itu bersifat instan. Percaya sajalah, yang penting selamat. Ya, coba kau baca dulu. 1 hari 1 jam aja kau baca Bibelmu. Kalau malas kau, 9 bulan sudah selesai itu kau baca. Dari dulu udah aku bilang sama kalian, nggak juga kalian amalkan. Hiduplah kalian hanya dalam hijab. Maka ketika kalian tidak melakukan apa yang kukatakan untuk membaca Bible kalian, maka pondasi imanmu itu berdiri di atas dogma dan juga doktrin belaka. Jadi teman-temannya. Oke, lanjut. Kita naikkan lagi yang lainnya. Ada lagi adik-adik Kristen di bawah. Oke, belum mana dia tadi? Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Daniel, selamat bergabung Daniel. Daniel. Nah, saya mau jumpa lagi tukang penghujat ini. Tadi saya dengar kamu mengatakan bahwa ikuti teladan Yesus. Agamamu apa, adik Daniel? Islam atau Kristen? Agama yang lahir duluan daripada Islam. Ya Allah ya Tuhanku, jijik dia ngaku imannya. Nah, itulah orang Islam kayak begitu. Islam apa Kristen? Agama yang lahir duluan daripada agamamu Kristen kan? Tidak ada agama yang mendahului. Aku bisa tunjuk. Bahkan ketika Ibrahim dan juga Yakub hendak meninggal dunia, tertulis dalam surah Al-Baqarah, kamu menunjukkan petunjuk kepada anak-anaknya. Siapakah yang kalian sembah setelah meninggalnya aku? Apa kata Amin? Apa yang kau sembah dan juga apa yang disembah oleh nenek moyangmu, yaitu Allah. Tidak ada catatan dari nabi-nabi terdahulu mengatakan ketika dia hendak meninggal dunia, siapakah yang akan kau sembah setelah meninggalnya aku? Kami akan menyembah Yesus Kristus. Nggak ada. Ada. Kami akan menyembah Roh Kudus. Nggak ada. Gantian. Kami akan menyembah pada Bapa. Nggak ada. Bahkan
Bahkan tidak ada catatan sejarah maupun tertulis dalam Bible dikatakan ketika Paulus ke dunia, Paulus berpesan, sembahlah Yesus Kristus setelah meninggalnya aku. Nggak ada. Ya, kita Markus, Lukas, kita lihat aja baru saat sebelum mereka meninggal dunia, mereka juga tidak pernah berkata kepada anak keturunannya, siapakah yang kalian sembah setelah meninggalnya aku? Anak keturunannya bertanya, siapa? Sembahlah Yesus. Nggak ada. ya kita lihat aja pengikutnya lah, sopan-sopannya pengikut Yesus sopan, teroris tidak ada, kawin-kawin tidak ada, pondok pesantren tidak digauli. Ketika kau katakan jadi pengikut Yesus sopan-sopan, sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengajarkan kamu sopan santun. Silakan. Tidak. Sopan santun bahwa kasihilah sesamamu walaupun itu berbeda agama. Kalau kamu ditampar di kanan, kasih tampar di kiri. Aduh, baru pintar banget kamu. Kasihilah sesamamu. Sama aja sama Suma kamu ini, sama Suma. Adinda dengar, dalam Lukas 14 nomor 27 Yesus berkata, siapa di antara seteruku ini yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawalah di hadapan, lalu bunuhlah mereka. Comot-comotan itu, comot-comotan. Tapi kan kamu nih baru halo, dengar dulu. Nomor 27 Yesus berkata, nih dengar dulu nih. Para mereka yang tidak setuju aku menjadi rajanya, siapa yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawa dia ke hadapanku lalu bunuh mereka. Yang kedua, di dalam Bilangan 31 nomor 17 sampai 18, di situ dikatakan, bunuhilah wanita-wanita yang sudah tidak perawan lagi atau pernah berhubungan dengan laki-laki. Apakah itu ajaran sopan santun? Oh, itu di dalam Quranmu itu, bro, Quranmu itu. Karena kan 72 bidadari itu harus disiapkan. Nah, mention di Quran itu jangan lempar-lempar ke orang lain. Bible, di mana Yesus mengajarkan kamu lihat aja pengikutnya, adakah yang jadi teroris, adakah perang salib, penjajahan di atas negeri ini siapa yang melakukan? Siapa? Orang-orang yang membunuh suku orang-orang kulit putih, kulit hitam di Amerika, penduduk asli Amerika. Siapa yang membunuh mereka? Yang saat ini mendukung genosida di Palestina. Apa agamanya? Yang mengesahkan ini. Kau bilang sopan santun ya? Bentar, aku tunjukkan datanya. Bentar ya. Kau bilang sopan santun ya, oten-oten kau sopan santun ya. Yang melakukan ini apa agamanya, Dinda? Nih, yang melakukan ini apa agamanya? Nih, inikah sopan santun yang Anda katakan? Atau ini sopan santun yang Anda maksud? Inikah ajaran yang kau katakan sopan santun? Ini ajaran yang kau katakan sopan santun. Ini ajaran yang kau katakan sopan santun. Ini lihat pengikutnya, kau bilang kan ini, saya lihat pengikutnya ini. Atau ini pengikutnya yang kau bilang nih. Ini atau ini yang kau maksud? Ini bahagian dari kesopanan. Ketika Tuhan telah memberikan kepadamu, menciptakan kepadamu lubang kenikmatan, kenapa kau lebih memilih lubang kotoran? Kenapa lebih pilih lubang kotoran? Ngarang aja kalian sopan santun aja umatnya ngajarin sopan santun, pecinta lubang kotoran.
Naik. terbesar 271 triliun agama apa? Oten dulu ya, kita prioritaskan ya. Moderator oten dulu. Yang lain, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama Panyuluan. Maaf, turun. Apaan ini seperti yang lalu lintas? Ini sangat empuk dan kenyal. Teman-teman, kasih mawar bersama Bang Faruk. Lemparkan mawar 1 orang 50 orang teman-teman. Izin biar komalnya tidak rungkat. Yang noise diturunkan aja, moderator yang noise. Nah. Oke, Neliani. Kok malu kalian naik? Tapi hari ini kalian merayakan kebangkitan, naik dong. Cuman di internal kalian aja kalian bisa bercerita kan? Dan apa kalian hari ini kebangkitannya? Yang karena ruhnya tidak menebus kita. Percayalah tanpa kau harus berpikir, niscaya engkau tidak akan binasa. Karena kalau kau berpikir, ketahuan aku bohongnya. Makan itu anunya, kasih habis di telur. Itu dua. Itu si pamer satunya. Ini kamu kasih situ tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Riki. Drong cair drong. Gelangping juga ya, gelangping teman-teman, gelangping kasihkan Bang Faruk ya teman-teman, izin ya. Gelangping juga itu bisa membantu supaya komalnya nggak rungkat juga ternyata. Lanjut. Oke, Roji, selamat pagi agama apa? Roji, kalau noise langsung bisa turunkan ya. The King Nine King, Bang Ulong, selamat pagi agama apa? Bang Ulong, The King. Nikri, selamat pagi agama apa Nikri? Nikri, oh udah turun. Cair drong. Ayo drong. Bang Dian, gak cair drong, gak cair Bang Dian. Apa kabar Bang Dian? Kicap, selamat pagi agama apa Kicap? Pak Faruk, waalaikumsalam. Kicap, agama apa Kicap? Kicap, Unuis. Ahmad, selamat pagi agama apa Ahmad? Ahmad. Oke lah. Muslim Mbak, Muslim. Lama kali Bang, lamaan. Ardi, selamat pagi agama apa? Waalaikumsalam. Kristen Bang dulu. Bang? Oh, mualaf ya Bang. Yang betul nah apa sih Bang? Iya mualaf dulunya. Sekarang mualaf Bang. Dulu Kristen, sekarang Islam. Langsung. Bang Faruk. Oke. Ya dia mau disatain Bang. Iya, Bang Faruk. Bang Faruk lagi WhatsApp deh. Saya kangen sama Tito Faruk ini, Semelai. Ya, silakan Bang Adi. Bang Faruk,
Coba bikin pertanyaan sama Oten. Oten itu kan nggak mengakui Nabi Isa. Nah, mereka kan pada hari akhir itu kan hari pembalasan. Semua nabi-nabi itu kan pengikut-pengikutnya kan berada di membawa pengikut-pengikutnya masing-masing. Nah, saya nggak lupa surat berapa itu ada menerangkan pada hari akhir seluruh nabi-nabi kumpul bersama umatnya. Di situ kan nggak ada Yesus, Bang Faruk. Coba bikin pertanyaan. Nah, Yesusnya di mana? Yang karena mereka kan nggak mengakui Isa, atau yang ada kan Nabi Isa aja, Bang Faruk. Coba tanya sama Oten, Bang Faruk. Ya, cuman masalahnya gini Bang, kita jangan pernah berpikir atau berpendapat ketika kita bertanya ke Oten mereka nggak bisa jawab. Jangan. Nggak ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab sama Oten, semua bisa jawab. Bahkan jawaban dari pertanyaan yang tidak ada aja bisa mereka jawab. Tapi persoalan nyambung atau tidaknya jawabannya itu nggak jadi urusan dia. Yang nggak penting dia jawab ya. Nah, yang penting dia jawab ya. Penting dia jawab. Sama mereka penting berbunyi Bang. Kalau Abang mengharapkan jawaban yang rasional, jawaban yang selaras dengan akal, Abang yang sakit hati nanti bertanya. Makanya ketika bertanya kepada mereka, siap-siapkan diri kita, yakinkan dulu diri kita, bangun dulu mindset dalam pemikiran kita. Jawaban apapun yang kau berikan itu adalah hiburan bagiku. Begitu Bang. Itu sebabnya kalau baper kau Bang, baper kau naik kolesterolmu naik, kolesterol naik, gula naik, asam urat naik, semua naik. Itu sudah Bang, saya suruh Abang Faruk, minta tolong Abang Faruk tanyakan. Karena Jangan saya panjang-panjang Bang Andi. Cair Kak Yunin dong. Panjang udah ya Bang Andi ya. Ada Oten Bang, kita mau diskusi. Oke, Duda Karat, selamat pagi, agama apa? Islam. Ada yang mau disampaikan? Taruh nyari dulu, nyimak dulu. Yaudah, dibawa dulu ya Bang ya. Kita mau diskusi Bang. Oke, Rubiono, selamat pagi, agama apa? Oten. Rubiono. Rubi. Oten itu Oten. Kecil suaranya. Oten dia Oten. Kecil suaranya Bang Rubi. Oke, lanjut Bang Faro. lagi di laut ini. Oke, Adinda Ruby, hari ini kan Anda merayakan kebangkitan, betul? Jawab dong. Ya. Oke, kebangkitan yang Anda rayakan ini kebangkitan dari Tuhan atau kebangkitan dari anak manusia? Oh yang Adinda. ngoten kok. Kau yang ngoten kok kata. Gini Bang Faruk. Ini kawan-kawan di sini Muslim semua ini. Dia tadi yang minta naik itu. Ya, pengen diskusi sama Bang Faruk katanya. Ini disampaikan nih kawan-kawan Muslim semua nih. Iya, Adinda. Makanya saya tanya, bukankah hari ini kalian merayakan hari kebangkitan? Ya betul. Nah, kebangkitan yang kalian rayakan ini kebangkitan anak manusia atau kebangkitan Tuhan? Anak manusia Bang. Anak manusia. Oh, anak manusia. Berarti Tuhan Anda yang meninggal dalam Korintus 11 nomor 26, yang dikatakan mayat dalam Lukas 24 nomor 3, sampai detik ini belum bangkit-bangkit juga ya, Dinda? Karena Korintus 11 nomor 26 menceritakan, ya, menyampaikan tentang kematian Tuhan. Lukas 24 nomor 3, Yohanes 20 nomor 13 juga menyatakan kondisi Tuhan yang jadi mayat. Jika yang bangkit anak manusia, berarti Tuhan Anda belum bangkit, Dinda. Masih jadi mayat sampai sekarang. Assalamualaikum Bang Faruk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi pagi saya bertanya juga sama Rubiono nih Bang Faruk. Bang Rubiono, hari ini kamu kan merayakan apa? Kebangkitan apa? Kebangkitan. Jadi jam berapa bangkitnya? Jam 6 dia bilang. Enggak lah, jam 6 kosong kuburannya. Apa kesiangan saya bilang sama dia. Kok mesti jam 6? Jam 6 kan udah terbit matahari. Apa nggak kesiangan bangkitnya?
Bang Faruk, tadi itu kan Bang Faruk, tadi kan saya belum ada niat mau naik, cuma kawan saya ini minta naik tadi, makanya pas diterima saya bilang ya kamulah berdebat sama Bang Faruk kan. Loh, kok saya belum, kan muslim. saya belum siap untuk menjawab Kamu yang ini. oten. Ini kan Ya ini malu-malu Bang Faruk. Dari tadi dia nonton live Bang Faruk terus dari kemarin itu padahal dia tuh. Iya bang, sembuhkan dia ya bang. Ya mudah-mudahan teman-teman sembuhkan dia bang, sembuhkan bang, supaya jangan menyembah anak manusia lagi bang. Rubiono ini dapat hidayah lah teman-teman ya. Dia bergaul baik dengan saudara-saudara kita muslim, berteman baik dia dengan saudara-saudara muslim. Bahkan ketika dia berdiskusi di room lintas agama, diketahui oleh saudara-saudaranya teman-temannya yang muslim. Semoga dia mendapatkan hidayah, karena satu perkataan yang saya pegang, kebangkitan anak manusia bukan kebangkitan Tuhan. Ya, jika hari ini ada teman-teman Kristen yang mempercayai sebatas kebangkitan Tuhan, meskipun kebangkitan itu sebenarnya tidak ada, jika kita buka dalam Bible dan juga dalam fakta sejarah, besar kemungkinan perlahan-lahan dia akan meninggalkan imannya. Itu besar kemungkinan itu. Mudah-mudahan Bang Adinda Rubiono mendapatkan hidayah teman-teman. Amin amin rabbal alamin. Udah saya ceramai terus tapi susah, bebal otaknya. Agak diantuk kan Bang ke dinding Bang. Unang songoni do Bang. Unang songoni na. Ini unang songoni. Aku songoni. Cair dong. Dia nggak berani diskusi, karena nanti malam dia mau bergadang, mau bernyanyi-nyanyi. Nenget bain bang, nenget bain. Itu denget. Unang pak keras full. Jadi Bang, sebetulnya itu yang bangkit itu kan manusia yang bangkit. Tapi kan ketika dia bangkit itu dia menggunakan tubuh kemuliaan yang tidak akan pernah binasa lagi. Makanya dia menjumpai murid-muridnya itu, dia bisa menembus tembok, menembus ruang. Ketika murid-muridnya berkumpul dalam suatu ruangan, gak cair bro. Ini Bang, kan gini Bang ya, di dalam Matius 26 itu bahwasanya gini, kamu akan meninggalkan aku, sebab anak manusia akan diserahkan, tetapi aku bangkit pada hari yang ketiga, kan, aku akan menjumpai engkau, kan. Nah, ketika dia ditangkap dan dibunuh, kan murid-muridnya tuh pada kabur semua, ketakutan gitu kan. Bahkan Petrus sendiri adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus. Dia dengan mentah-mentah dia menyangkal bahwa dia bukanlah salah satu dari pengikut Kristus, kan gitu. Kenapa? Karena ketakutan. Nah, tapi ketika murid-muridnya berkumpul dalam satu ruangan dengan pintu terkunci, tiba-tiba Yesus datang menampakkan diri. Itu adalah ketika dia datang menampakkan diri dalam bentuk tubuhnya sebagai manusia, itu bukan lagi tubuh yang dapat binasa, tetapi tubuh kemuliaan yang tidak akan binasa lagi. Jadi tubuh jasmaninya itu udah binasa, udah mati. Ya. itu hari Jumat. Bang Rubiono yang abang ilustrasikan ini asumsinya kebanyakan Bang. Yang abang ini kan. Tadi udah bagus abang menyatakan bahwasannya yang bangkit itu manusia, itu abang udah bagus Bang, karena abang sudah menganggap ya bahwasannya Yesus itu anak manusia, dia sebagai kodratnya manusia. Dan memang di Bible dikatakan orang yang tidak mengakui Yesus hadir sebagai manusia itu yang penyesat. Abang sudah tidak berada di tempatnya penyesat. Tetaplah abang berpendapat bahwasannya Yesus itu manusia dulu gitu. Kami gini, jangan Bang, abang berasumsi dia Tuhan, jangan bawakan Bang, nanti abang jadi penyesat. Kami Bang itu dari awal itu nggak pernah menyangkal kalau Yesus itu adalah manusia. Dia manusia kok, manusia, nabi, utusan. Karena kenapa? Ada dalilnya di dalam Alkitab. Tetapi kan kami kan sebagai orang Kristen tidak berfokus pada satu pasal, satu ayat. Makanya Alkitab itu adalah satu kesatuan, keseluruhan yang harus kami imani. Nah, kenapa kami berkata, kenapa saya pribadi berkata dia utusan, dia nabi? Di dalam Yohanes 6 ayat 38 kalau nggak salah dikatakan, sebab aku telah turun dari surga
bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, ya kan, utusan kan. Nah, apa itu kehendaknya katanya? Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, kalau kita berbicara tentang kubangkitkan pada akhir zaman, kan tentang membangkitkan ini seorang yang sudah meninggal kan, gitu kan. Membangkitkan pada akhir zaman ini kan hanya dilakukan oleh Allah, ya kan, Rong? Iya. Betul. Nah, oleh Allah kan. Nah, pertanyaan saya gini, kalau ada seorang manusia yang dilahirkan ke dalam dunia, naik ke surga, terus dia punya kuasa nih untuk menentukan orang masuk neraka atau masuk surga. Terus dia punya kuasa juga untuk membangkitkan orang sudah meninggal kan, untuk menerima kehidupan yang kekal di surga. Itu apa namanya kalau dia bukan Tuhan, Bang? Gitu kan? Nah, itu aja sih. Menurut saya, kalau menurut Bang Faruk atau yang lain, yang di room ini saya nggak tahu. Tapi kalau menurut kawan saya ini, iya katanya. Kawan saya ini samping saya. Iya. Gini Bang Rubiono. Iya. Kalau abang pahami tentang bagaimana tentang anak-anak Allah ya dalam Bible, ya di Mazmur 22:30 dikatakan bahwasannya anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Berarti ini ada bagaimana Tuhan menciptakan manusia, menghasilkan keturunan beranak cucu di dunia. Diberikan kepada mereka pengajaran, pengetahuan tentang Tuhan, dan akan terus disampaikan secara terus-menerus pada keturunan yang akan datang. Jadi pengajaran itu diberikan Tuhan sudah, gitu, tentang bagaimana sosok sang Tuhan itu, bagaimanakah dia tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat, hanya satu-satunya. Itu ada Bang. Jadi jangan Anda beranggapan bahwasannya Yesus itu yang manusia dilahirkan untuk dapat menjadi Tuhan di dunia. Jangan ke sana Bang pemikirannya. Anda nggak sesuai nanti dengan apa yang tertulis di Bible sejak kejadian, sejak awal. Karena Bible itu satu bundel yang disatukan, harusnya bercerita tentang sesuatu yang berkesinambungan, bukan saling bertentangan. Nah, saran saya, ini Bang, kalau Abang bilang tadi tentang dia manusia dan dia adalah mempunyai ciri-ciri Tuhan, Anda membuat Bible itu menjadi bertentangan Bang. Sebetulnya gini Bang. Paham maksudnya? Ya, tahu. Tapi kalau kami sebagai seorang Kristen, kami tidak pernah menganggap, ya, bahkan kami tidak pernah membaca seluruh Alkitab itu sehingga kami menemukan hal yang bertentangan di dalamnya. Kenapa? Ya, kalau ada orang bilang bertentangan, mungkin itu pemikiran sebagian orang lah. Tapi saya pun tidak bisa memaksa teman-teman untuk mempercayai Alkitab itu, ya. Nah, kalaupun kami sampai sekarang menuhankan Yesus, itu karena sesuai. Udah kalah. Yang Kristen selamat Paskah, Happy Easter. Turun aja, ini room cuma penghujatan. Nggak ada ilmunya room ini, apalagi roomnya Faruk ini. Aduh, kenapa sih kau? Bang Siotor ini tadi nggak nyimak. Saya sedang menyampaikan bagaimana cara metode membaca supaya tidak menjadi bertentangan isi Bible. Saya membantu Rubiono supaya bisa memahami isi Bible, tidak saling bantah-membantah. Kalau Anda Kristen yang suka bertentangan isi Bible, saya nggak percaya Anda ikut pengajaran Yesus. Karena tentunya pengajaran Yesus tidak ingin supaya dia dihinakan. Pengajaran itu dipertentang-tentangkan. Kalau nggak paham itu Bang, Anda belajar lagi. Iya, dia minta dimuliakan, bukan dihina di tiang salib, bukan dihujat, bukan diludahi, bukan ditombak, bukan dibuni. Dia minta dimuliakan. Siapakah yang memuliakan Yesus? Islam atau Kristen? Apalagi peristiwa penyaliban Yesus, katanya ada rancangan Tuhan, ada rencana Bapa mengirim anaknya untuk disalib. Nah, di dalam konsep ataupun rencana maupun rancangan Tuhan ini, apakah Bapa Elohim ini mengikut sertakan atau melibatkan iblis di dalamnya? Bang Rubiono. Ya, gimana? Ya, ketika kalau kita tanya Kristen, apakah penyaliban ini adalah rencana dari Bapa ataupun Elohim? Ya, benar. Oke, ternyata ketika peristiwa penyaliban, iblis ini menjadi tokoh ataupun peran utama di dalamnya.
apakah ini juga bagian dari rencana Tuhan? Rencana Bapa? Pak, semuanya ini, Pak, semuanya gini, semua itu adalah proses. Salah satu contoh. Ini contoh ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya kasih contoh. Pada waktu Musa membawa bangsa Israel ini dari Mesir untuk menuju Kanaan, Tuhan berkata kepada Musa, "Aku akan melembutkan hati Firaun supaya bangsa ini bisa terlepas dari Firaun, sehingga Firaun bisa melepaskan bangsa ini keluar tanpa mengejar kan." Nah, lalu kemudian setelah bangsa ini keluar, lalu kemudian Tuhan berkata kepada Musa, "Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga Firaun mengejar bangsa Israel ini." Nah, ini adalah rencana Tuhan. Kenapa? Ada maksud dan tujuan Tuhan kepada bangsa Israel ini dan juga kepada Firaun ya. Nah, kenapa melakukan hal demikian? Nah, ketika bangsa Israel dan Musa sampai kepada Laut Taberu, di mana ketika nyampe ke perbatasan itu, bangsa Israel ini akan berpikir, nah ketika dia akan menyeberang laut itu, mereka akan mati. Kenapa? Dia melihat ombak yang begitu besar, enggak mungkin dia bisa terlepas dari ombak itu. Kalau misalkan dia berhenti atau mundur, mereka akan binasa oleh tentara-tentara Firaun. Nah, maksud tujuannya Tuhan untuk membuat rencana ini, untuk membawa bangsa ini untuk menembus ruang yang namanya kemustahilan. Jadi apa yang tidak terpikirkan logika bangsa Israel ini, semua Tuhan bisa kerjakan. Sehingga bangsa Israel berkata kepada Musa, "Wahai Musa, ya, apakah tidak ada kuburan lagi di Mesir hingga engkau membawa kami keluar untuk mati di padang gurun ini?" Jadi pikiran bangsa Israel itu adalah mati, ya. Ketika diperhadapkan dengan suatu masalah, di depannya adalah ombak yang besar, lautan yang luas, di belakangnya ribuan tentara Israel, ya. Jadi pada mulanya, ketika bangsa ini keluar, memang ada rencana Tuhan. Tuhan yang melembutkan hati Firaun sehingga bangsa ini bisa bebas. Lalu Tuhan juga mengeraskan hati Firaun sehingga tiba-tiba yang tadinya memiliki hati yang lemah, yang lembut, menjadi keras sehingga dia ngotot untuk mengejar bangsa Israel. Demikian halnya ketika Yesus. Apakah Anda berkata tadi, apakah Tuhan, iblis dilibatkan dalam pembunuhan Yesus? Saya bilang ini adalah proses. Jadi ada jalannya sehingga Yesus itu ditangkap, disalib. Makanya iblis merasuki Yudas untuk menjual Yesus, ya, sehingga Yesus ditangkap, ya. Nah, tetapi semua itu saya bilang di sini adalah rencana Tuhan. Karena dari awalnya, ya sudah, berarti iblis ini diikut sertakan untuk terlibat di dalam penyaliban atas kemetongan Yesus. Betul kan seperti itu? Baik. Ya sudah, saya kan bertanya seperti itu. Ya. Apakah Tuhan merencanakan kematiannya Yesus ini ada keterlibatan iblis di dalamnya? Ternyata memang ada. Berarti Tuhanmu bekerja sama dengan iblis, abangku. Selesai di situ. Karena gini, kan? Kalau kita bilang, Bang, begini loh Bang, analoginya. Ketika Anda mau merayakan ulang tahun anak Anda, tentu Anda akan menyiapkan jauh hari sebelumnya. Apa yang mau dipersiapkan? Orang-orang yang ikut serta dalam merayakan tersebut. Contoh, ada yang memasak, ya kan, bidang akomodasi. Lalu ada yang menyiapkan ruang acaranya, kan begitu. Mendesain ruangannya, ada yang menyiapkan kuenya, kan begitu kan? Jadi orang-orangnya sudah ditentukan, Bang. Jadi sama halnya rancangan Bapa atau Elohim inilah sehingga Yesus diutus ke dunia untuk menebus dosa manusia dengan cara metong di atas tiang salib. Nah, ternyata iblis ini ikut andil di dalamnya, bahkan menjadi tokoh utama di dalam penyaliban, Bang. Ini nggak bisa Anda pungkiri. Itu sudah fix di situ. Nah, satu lagi yang jadi masalah, iblis menggoda manusia agar manusia masuk ke dalam neraka. Iblis tidak suka kalau manusia ini masuk ke dalam surga, ya kan?
Nggak suka bang, bagaimanapun iblis ini manusia masuk ke dalam surga. Nah, ternyata iblis menggagalkan supaya manusia masuk ke dalam neraka. Ini nggak masuk akal lagi bang. Yang tadinya iblis merencanakan manusia, seluruh umat manusia masuk ke dalam neraka. Nah, tiba-tiba iblis menggagalkan rencananya di awal untuk memasukkan manusia ke dalam neraka. Betul tidak? Apakah iblis nggak mengetahui ada nubuatan di dalam kitab perjanjian lama, Yesus ini mati, datang ke dunia, mati di tiang salib? Nggak mungkin iblis nggak tahu bang. Iblis tahu iblis itu. Nggak mungkin iblis nggak membaca firman Tuhan. Karena apa? Iblis menggoda manusia untuk melakukan kejahatan, nah melanggar firman Tuhan. Nggak ada godaan iblis itu untuk mengikuti ajaran Tuhan, nggak ada. Iblis ini menentang firman Tuhan. Nah, kalau dia sudah mengatakan, kalau sudah melakukan hal demikian, tentu dia mengetahui ada kisi-kisi, ada nubuatan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa. Nah, tadinya iblis merencanakan manusia supaya manusia jangan masuk ke dalam surga. Lalu iblis ini setelah kedatangan Yesus menggagalkan rencana awalnya. Masuk akal nggak, bang? Intinya gini bang, saya jelasin ya. Semua yang terjadi, bahkan dengan kedatangan Yesus sebagai manusia, lalu kemudian dia meninggal, itu adalah rencana yang sudah Tuhan persiapkan untuk dunia ini, untuk umatnya. Kalau kita baca misalkan di dalam Yesaya 53, gini, saya kan lagi di kerjaan nih, mungkin dari teman-teman ada yang bisa membaca bahwa di sana dikatakan bahwa dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian yang tidak akan bersuara katanya. Artinya gini, itu sudah dinubuatkan ya, bahwa Yesus itu akan dibunuh ya. Iya, nubuatan itu diketahui iblis atau tidak bang? Pastinya iblis mengetahui bang. Iblis mengetahui nubuatan di Yesaya 53 itu. Kalau anda mau cocok-cocokkan gak ada masalah. Tapi nyatanya iblis ikut menggagalkan rencana dia sebelumnya, di mana dia merencanakan manusia masuk ke dalam neraka semuanya. Tapi justru iblis ini menyelamatkan manusia dengan membantu kematian anak manusia ini tadi yang bernama Yesus. Baik. Gini bang, kalau kita bicara gini, bentar. Kalau gini bang Rubiono, bentar bang, sedikit bang. Sebenarnya ada hal yang lebih penting mau dikaji dari kebangkitan Yesus ini sendiri. Kalau abang membawa dalam kitab Yesaya 53, abang jangan lupa yang disalibkan di situ 3 orang. Kitab Yesaya 53 itu mengarah ke siapa? Belum tentu mengarah kepada Yesus itu sendiri. Karena kitab Yesaya itu tidak menyebut nama atau tidak menyebut sifat dari orang yang disalibkan. Tapi karena aku dari iman Kristen bang, ada poin yang lebih penting daripada tentang pembahasan iblis tadi. Karena strategi dari iblis sudah selesai ketika orang-orang Kristen percaya tentang penyaliban, percaya tentang penderitaan Yesus, percaya akan kematian Yesus. Kalian telah menyempurnakan dan menyatakan keinginan iblis, di mana iblis telah menginginkan kematian dan juga penderitaan atas Yesus. Itu tertulis dalam Yesaya 8:63. Dan wujud atau bentuk dari keinginan iblis itu sendiri sudah diwujudkan dia, sudah ditunjukkan dia dalam Matius 4:6. Ya, akan tetapi ada hal yang lebih penting jika memang kebangkitan itu ada. Apa? Ketika Yesus bangkit, adakah Yesus menyangkal pengutukan yang dilakukan Paulus terhadap dirinya yang tertulis dalam Galatia 3 nomor 13? Adakah Yesus menyangkal pengutukan yang dilakukan, yang disampaikan, yang dikatakan oleh Paulus yang tertulis dalam Galatia 3:13? Jika tidak ada penyangkalan itu tadi, berarti Yesus menerima dirinya itu terkutuk. Karena dia terkutuk, ya, meskipun dia bangkit, yang bangkit itu bukan orang suci lagi. Kalau iman kalian mengatakan dia bangkit dengan tubuh yang baru, tubuh penuh kemuliaan, tidak. Dia bangkit dengan tubuh penuh dengan kutukan. Itu kenyataannya. Dan ketika dia bangkit dengan tubuh yang penuh dengan kutukan, maka kapanpun ceritanya, sampai dimanapun, dia akan ke neraka berdasarkan Matius 25 nomor 41. Yang bangkit itu bukan Yesus yang dikehendaki Bapa dalam Matius 3 nomor 17. Yang bangkit itu adalah Yesus yang dikutuk oleh Paulus sesaat setelah kematiannya.
Sekarang jadi pertanyaannya di Rubiono. Jujur, setelah Yesus bangkit, adakah dia meluruskan dan menolak pengutukan yang disampaikan Paulus kepada dirinya terhadap dirinya? Silakan. Baik, gini Bang. Karena abang tadi sudah membawa saya ke Galatia 3:13 tentang terkutuklah orang yang digantung di tiang salib, betul ya? Betul ya? Lalu kemudian abang tadi membawa juga Matius 25:41. Saya bahas ya. Nah, dalam Galatia 3:13 ketika Paulus berkata, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Nah, apakah Yesus ada menyangkal tentang hal itu? Tidak, ya. Karena di sana dikanak kalau menurut kami, menurut Alkitab, Yesus adalah orang yang suci, ya. Dia datang ke dalam dunia, ya. Yesus adalah orang yang tidak berdosa. Dia datang ke dalam dunia menjadi berdosa. Yesus yang orang yang tidak seharusnya dikutuk menjadi terkutuk di tiang salib oleh karena siapa? Oleh karena pemberontakan kita, pemberontakan umatnya. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kenapa? Karena dosa-dosa manusia. Dia yang maha hidup, ya. Dia yang maha hidup. Dia datang ke dalam dunia mengambil rupa menjadi seorang hamba, ya, yang lemah bahkan mati. Itulah yang ditimpakan kepadanya. Supaya apa? Supaya Bang Faruk, ya, dan semua yang ada di room ini, bahkan supaya teman-teman saya di samping saya ini mendapat kehidupan yang layak, ya, di sorga. Nah, jadi kalau Anda berkata, adakah dia menyangkal? Tidak. Karena memang dia mati untuk terkutuk, datang ke dalam dunia untuk menjadi kutuk, untuk menjadi mati, untuk disiksa, ya. Kenapa? Untuk menderita. Kenapa? Karena perbuatan kita, karena pemberontakan kita. Lalu kemudian Anda membawa saya ke Matius 25. Bang Faruk, ya. Di situ Matius 25 berbicara tentang penghakiman terakhir. Nah, siapa yang menjadi hakim yang penghakiman terakhir itu adalah Yesus. Karena Yesus berkata, apabila kita baca di 31 ya, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bertahta di atas kemuliaannya dan ia akan mengumpulkan semua bangsa di Komal jangan lala gitu lah Bang, komalnya. Dengar dulu. Maka Yesus akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya. Ini manusia dari surga loh. Lalu kemudian